warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, kita lanjutkan silsilah al-ahadits as-sahihah. Masuk hadis 1172 ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah dari jalan Al-Harits bin Nabhan. Ia berkata, haddatsana Asim bin Bahdalah dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sanad ini kata beliau lemah karena Al-Harits bin Nabhan ia seorang yang lemah. Akan tetapi hadis ini menjadi kuat dengan syawahidnya. Di antaranya yang diriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib dengan lafaz ini. Namun sanadnya juga lemah. Di antaranya dari hadis Anas yang dikeluarkan oleh At-Tabrani. Ya. Namun di dalam sanadnya ada perawi yang lemah dan majhul. Akan tetapi dengan jalan-jalan itu naik menjadi derajat hasan. Dan hadis ini menjadi sahih dengan riwayat yang lain, yaitu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, demikian pula At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Nasr dalam Qiyamul Lail, Ibnu Majah, At-Tayalisi dan Ahmad Al-Khatib. Seluruhnya dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Uthman bin Affan secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu siapa? Itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasanun sahih. Dan hadis ini akal Islam sahih. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci yang tentunya isinya bimbingan ya. Maka orang yang mempelajari Al-Qur'an berarti ia sudah mempelajari perkara yang sangat mulia sekali. Adakah yang lebih mulia dari Al-Qur'an? Tidak ada. Kitab siapapun, tulisan siapapun, profesor manapun tidak akan bisa mengalahkan Al-Qur'an. Penyair manapun sehebat apapun tak akan mampu untuk membuat dan menandingi Al-Qur'an. Berarti orang yang mempelajari Al-Qur'an berarti dia sudah mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa mulia. Sedangkan kata para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Iya, keutamaan ilmu itu disesuaikan dengan keutamaan yang dipelajari. Al-Qur'an firman-firman Allah. Tentu mempelajarinya adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya mengingatkan dalam ayat-ayatnya. Untuk apa? Kita mentadaburi Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Artinya, orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, berarti hatinya sudah terkunci, Pak. Ini menunjukkan, akhi ya, orang yang hatinya terbuka, dia akan ingin untuk mentadaburi Al-Qur'an. Antum kalau dapat surat dari orang yang paling antum cintai, kira-kira penasaran gak untuk membukanya? Mungkin antum ya akan baca berulang-ulang. Kita mengatakan saya cinta Allah, tapi kok baca Quran aja jarang. Sementara kata Sahal bin Abdillah Tasturi, ya, tanda orang yang cinta Allah
Ya cinta Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah firman-firmannya. Maka tentu Pak, keinginan kita untuk membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran harusnya melebihi keinginan kita untuk membaca surat dari presiden. Kalau antum dikiringi surat sama Pak Presiden, gimana rasanya Pak? Wah, udah presiden suratin saya. Pasti antum akan hormati itu surat. Ini surat dari Allah, pencipta alam semesta. Maka tentu ya semangat kita untuk mentadaburinya harus melebihi segala-galanya. Terlebih ya akhi, mempelajari Al-Quran malah memberikan kehidupan untuk hati. Allah berfirman, liyundziru man kana hayya, agar Al-Quran itu memberikan peringatan kepada orang yang hayya. Apa itu? Orang yang hidup. Hidup apa? Hidup hatinya. Dan akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini sudah dipermudah oleh Allah. Allah berfirman apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Sungguh kami sudah mempermudah Al-Quran ini untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Lebih baik kita penuhi hati kita Pak dengan Al-Quran daripada nyanyian-nyanyian Pak. Ya, kadang kita lihat orang yang seorang pemuda hafal nasyid raihan, nasyid ini, nasyid itu. Padahal bukankah lebih baik kalau dia hafalkan Al-Quran daripada dia menghafalkan nasyid-nasyid yang tidak ada manfaatnya terkadang. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kamu siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis ini menunjukkan juga Bapak sekalian, yang kedua, fadlu ta'allumil Quran, keutamaan dan keistimewaan mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu Pak bertingkat-tingkat ya. Yang pertama mempelajari dari sisi apa? Qiraatnya, bacaan, tajwid. Tapi ingat Pak, kesalahan yang besar ketika seorang pemuda lebih fokus kepada qiraat tajwid daripada memperdalam makna-maknanya. Ini sebuah kesalahan. Kadang ada pemuda sibuk ya memperbagus suaranya. Ya, bahkan dia bisa ngikutin suaranya Sudais, bisa ngikutin suaranya ini, suaranya ini. Akhirnya fokusnya kepada apa? Suara. Ini justru yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya. Kata Rasulullah, akhafu alaikum sittan, ada 6 perkara yang aku khawatirkan atas kalian. Di antaranya siap apa? Wa nashwan yattakhidunal Qur'ana mazamir, dan para pemuda yang mengambil Al-Quran sebagai seruling. Maksudnya kata para ulama, para pemuda hanya sebatas memperhatikan keindahan lagu aja. Ya, tapi tidak pernah mentadaburinya. Ada orang Masya Allah kalau baca Quran qiraat bagus Pak, makhrajil hurufnya dan yang lainnya, tapi sayang untuk mentadaburinya kurang. Ini pun sebuah kesalahan. Padahal tujuan yang paling utama dari Al-Quran apa? Mentadaburi. Maka mempelajari Al-Quran Pak, bukan hanya sebatas qiraat bagus, kita belajar tajwid bagus, tapi yang paling utama lagi, yang lebih penting lagi mempelajari apa? Tafsirnya Pak. Apa makna-makna ayat per ayat, bagaimana penafsirannya, bagaimana sabab nuzulnya, apakah ini makkiyah atau madaniyahnya, ya, bagaimana faidah-faidah hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut. Itu lebih penting tentunya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun kata para ulama ya, mempelajari Al-Quran itu harus talaki. Apa itu talaki? Talaki itu ngambil dari guru, ya. Hadis ini juga menunjukkan kita ambil faidah yang ketiga, fadlu ta'limil Quran, keutamaan mengajarkan Al-Quran. Dan hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Baik, kita lanjutkan hadis 1174.
Hadis yang dikeluarkan Ad-Darimi, ia berkata akhbarana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uh. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan apabila saudara kalian yang meninggal dunia, maka biarkanlah ia. Maksudnya biarkan, nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Hadis ini menunjukkan Pak, bahwa lelaki yang terbaik itu siapa? Yang terbaik buat istrinya Pak. Makanya kalau antum pengen tahu buat lelaki terbaik, antum gak usah nanya ke masyarakat, tanya ke istrinya. Gimana suamimu itu? Kalau istrinya ngacungin jempol, berarti dia yang terbaik. Walaupun di masyarakat kelihatan Masya Allah ya, hebat, bisa memimpin dan yang lainnya. Tapi kalau ditanya istrinya gimana suamimu, alah apaan tuh? Berarti ini bukan orang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu yang paling baik kepada siapa? Istrinya. Ini menunjukkan ya akhi anjuran untuk berbuat baik kepada istri. Makanya kata Nabi SAW sabda apa? Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiat baiklah kepada para wanita itu. Berbuat baiklah kepada mereka. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min ad-dhila' a'lah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimah kasarta. Kalau kamu paksa untuk dilurusin, patah. Kalau kamu biarkan, ya bengkok. Caranya gimana? Istausu bin nisa khaira. Bersikap baik, lemah lembut kepada wanita. Ya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa Islam itu ya sangat memperhatikan wanita, Pak. Sangat memuliakan wanita, Pak. Ya, wanita itu makhluk yang luar biasa loh, Pak. Ketika dia masih kanak-kanak, itu menjadi pahala besar buat siapa? Buat orang tuanya. Kata Rasulullah, siapa yang diuji oleh Allah dengan dua anak wanita dan ia sabar untuk mendidiknya sampai ia nikahkan, maka kedudukannya dekat denganku pada hari kiamat. Masya Allah ya. Setelah dia menikah, dia menjadikan suaminya terbaik. Ya kata Rasulullah, sebaik-baik kamu yang paling baik kepada istrinya. Setelah dia menjadi ibu, haknya luar biasa besar sekali, bahkan lebih besar daripada ya seorang ayah. Masya Allah, akal Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah dan Rasulnya selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada para wanita itu. Ya, Islam tidak mewajibkan wanita cari nafkah. Kalau dia masih single, yang wajib menafkahnya siapa? Ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, ya kakaknya atau pamannya atau mahramnya yang lain. Kalau dia sudah menikah, yang wajib menafkahi siapa? Suaminya. Adapun wanita disuruh oleh Allah untuk banyak tinggal di rumah. Itu barang antik gitu. Ya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Tapi ketika wanita-wanita itu akhi tidak mengikuti perintah dan syariat Allah, mereka keluar dan yang lainnya, tersebar kerusakan, hancur suatu bangsa. Makanya kan kehancuran Bani Israel berasal dari mana? Wanita. Kata Rasulullah SAW, ya, ittaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hati kalian dengan dunia, berhati-hati dengan wanita juga. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kana fin nisa. Karena ya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu dari wanitanya dulu. Ya, subhanallah, kata Islam azakumullah yakum. Jadi siapa yang terbaik?
Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Abu Darda pernah berkata kepada istrinya, "Hai istriku, kalau aku marah, tolonglah ridhokan aku istriku. Dan kalau kamu marah, aku akan ridhokan kamu." Masya Allah. Kata Abu Darda juga, suami yang baik bukanlah suami yang tidak pernah menyakiti istri, tapi suami yang baik itu adalah yang sabar menghadapi gangguan istri. Ya, mungkin banyak suami yang tidak pernah menyakiti hati istri, tapi untuk menghadapi gangguan istri banyak yang gak sabar kan gitu. Memang subhanallah ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, biarkan ia dan kesalahannya, artinya gak usahlah digibah ya. Namanya juga orang sudah meninggal. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis lain apa? Ya da'u, biarkan saja, karena ia sudah mendapatkan balasan apa yang ia lakukan. Makanya kata Rasulullah, apabila teman kalian meninggal dunia, fada'u, udah biarin. Maksudnya biarin di sini bukan gak diurus jenazahnya, bukan, tapi maksudnya jangan digibah. Ya, masalah kesalahan-kesalahan dia dulu, ya sudahlah. Itu dia sudah mendapatkan balasannya dalam kuburannya itu. Adapun kita menggibahnya haram. Ini menunjukkan Bapak sekalian ya, seorang muslim itu kehormatannya haram ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Ketika hidupnya tidak boleh digibah, setelah meninggal dunia pun tidak boleh digibah. Kecuali kalau dia meninggalkan buku yang menyesatkan, pemikiran yang menyesatkan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, enggak masalah kita bantah. Ya. Hadis 1175. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan demikian pula dalam Al-Adabul Mufrad. Juga Imam Muslim meriwayatkan, Abu Daud juga, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pernah dengar Ibnu Syihab? Pernah dengar enggak? Siapa dia Imam Ibnu Syihab? Al-Imam Az-Zuhri Amirul Mukminin dalam hadis. Ya. Ini orang super thiqah, Pak. Ya, thiqah sekali orangnya, Masya Allah. Dari Ibnul Musayyib, pernah mendengar Ibnul Musayyib? Sa'id Ibnul Musayyib. Ini orang paling alim di zaman tabi'in. Kalau antum ditanya siapa orang yang paling alim di zaman tabi'in, ini dia orangnya. Sa'id bin Al-Musayyib. Iya. Itu ulama-ulama terkemuka, apa kok enggak kenal sih? Rud Gulit kenal enggak Rud Gulit? Hah? Kenal enggak? Kenal semuanya kan? Antum ini pemain sepak bola baru kenal. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin janganlah disengat kalajengking di satu lubang 2 kali. Ya, artinya seorang mukmin tuh Pak, jangan sampai ya melakukan kesalahan yang sama 2 kali gitu loh. Ini menunjukkan Pak, seorang mukmin tuh harus cerdas. Yang kedua, seorang mukmin tuh harus selalu mengambil pelajaran. Kalau antum usaha kemudian kok jatuh, coba pelajari apa sebab jatuhnya saya. Oh, ini pengalaman. Jangan sampai kita jatuh kepada perbuatan itu 2 kali. Iya. Kalau kita sudah melakukan usaha lagi, ternyata ini lagi, coba pelajari lagi. Itulah seorang mukmin. Seorang mukmin itu selalu mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang ia lakukan.
Sehingga ketika ia jatuh kepada kesalahan, dia berusaha untuk memperbaikinya lagi. Makanya kata Rasulullah, janganlah seorang mukmin disengat oleh kalajengking di satu lubang 2 kali. Udah tahu di situ ada kalajengking, masuk lagi. Ya. Kalau bahasa ini mah oon gitu ya. Ya. Kamu tuh gimana sih? Udah tahu di situ kan ada kalajengking. Ya. Nah ini akal Islam. Berarti kalau orang seperti ini nggak ngambil pelajaran namanya, Pak. Maka ya akhi, betapa indahnya Islam ya, menyuruh seorang mukmin supaya cerdas. Seorang mukmin itu harus selalu mengambil pelajaran demi pelajaran dari kesalahan demi kesalahan. Ini menunjukkan ya akal Islam ya, bahwa seorang mukmin itu bisa jatuh kepada kesalahan. Tapi bagi seorang mukmin kesalahan itu adalah pelajaran. Kesalahan itu adalah apa? Pelajaran. Kalau ia jatuh dalam kesalahan, dia pelajari, kok bisa salah saya ya? Aduh, rupanya ya kesalahan saya karena ini. Maka dia berusaha untuk memperbaikinya lagi. Iya. Hadis 1176. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim, dari beberapa jalan dari Abdul Malik bin Umair, dari Husain bin Abil Hur, dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna min khairi ma tadawa bihin nas al-hajma. Sesungguhnya di antara obat yang paling baik untuk kita berobat dengannya yaitu berhijamah. Apa itu, Pak? Berbekam. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Albani, ini kesalahan beliau. Ya, karena Husain itu Ibnu Malik bukan perawi Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih tapi bukan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, kata beliau. Imam Al-Hakim juga meriwayatkan sebuah syahid dari hadis Zaid bin Abi Unaisah dari Muhammad bin Qais. Ia berkata, haddatsana Abul Hakam Al-Bajali, ia adalah Abdurrahman bin Abi Nu'am. Dia berkata, dakhaltu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa yahtajim. Aku pernah masuk ke rumah Abu Hurairah dan waktu itu Abu Hurairah sedang berbekam. Faqala li ya Abul Hakam ihtajim. Lalu Abu Hurairah berkata kepadaku, hai Abul Hakam, berbekamlah kamu. Faqultu mahtajamtu qat. Lalu aku berkata, aku belum pernah sekalipun berbekam. Qala akhbarani Abul Qasim ya sallallahu alaihi wasallam anna Jibril alaihi salatu wasallam akhbarah, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril alaihi salam telah mengabarkan kepada Rasulullah, ia berkata, annal hajma afdal ma tadawa bihin nas. Berbekam itu cara berobat yang paling bagus untuk manusia. Ia berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Hadis ini menunjukkan, Pak, keutamaan berbekam dan bahwasanya berbekam itu yang paling bagus, kata beliau. Iya. Dan memang benar, Pak, ya. Kadang kita merasakannya itu langsung dan cepat gitu, Pak. Tapi ingat, sebagaimana sudah kita pernah pelajari, bahwa ini pun juga harus diserahkan kepada ahlinya. Jangan sembarangan, kita harus belajar sama ahlinya. Bagaimana cara berbekamnya, bagaimana titik-titiknya, ya. Bagaimana kalau penyakit begini titiknya mana saja. Dalam keadaan saat begini bekamnya bekam kering apa bekam basah bagusnya, ya, saat-saat tepatnya, tanggal berapa, di waktu kapan, itu betul-betul dipelajari, Pak, supaya tidak sembarangan. Ya, ada orang berbekam sama seorang sok tahu, bukannya sembuh malah tambah sakit, akhirnya protes, katanya berbekam itu obat segala penyakit. Kok saya habis berbekam malah tambah tambah parah lah. Yang salah siapa ya? Yang salah bukan Rasul, kamu.
Kamu berbekam sama siapa? Itu sama teman. Ya Allah, temennya nggak pernah paham bekam. Ahlinya dong. Ya, sama ahlinya, betul. Hadis 1177. Hadis yang dikeluarkan Ad-Daraqutni dan Ahmad dari Az-Zuhri dari Abdullah bin Tha'labah bin Su'air dari Tha'labah dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Addu sa'an min burrin aw qamhin baina ithnain aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin an kulli hurrin wa 'abdin wa saghirin wa kabir." Bayarkan zakat fitr 1 sa' dari bur atau kamah untuk 2 orang. Bur itu apa sih, Pak? Bur itu gandum, tapi gandumnya yang agak bulat-bulat gitu. Kalau syair gandum tapi yang panjang-panjang. Ya. Atau 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari syair. Itu dibayarkan untuk setiap orang yang hur, yaitu merdeka, atau hamba saya, anak kecil ataupun dewasa. Hadis ini akhal Islam kata Syekh Albani sanadnya perawinya thiqat. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang apakah Abdullah bin Tha'labah ini seorang sahabat atau bukan. Akan tetapi dalam riwayat ini ia mengatakan dari ayahnya, sehingga sanadnya bersambung. Ya. Dan hadis ini mempunyai syawahid yang banyak, sehingga hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang sahih. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam bahwa takaran zakat fitr itu ya adalah 1 sa' kurma, gandum, tapi gandum ada 2, ada bur, ada syair. Adapun bur maka cukup setengah sa' nggak masalah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bayarkan 1 sa' bur untuk 2 orang. Berarti kan 1 sa' untuk 2 orang. Berarti khusus untuk bur boleh setengah ya sa'. Tapi selain bur maka harus 1 sa' itu berapa ya? Kalau di MUI takarannya ya 3,5 liter ya, atau 3 kilo itu. Namun akhwal Islam dikiaskan kepada bur, syair, kurma, setiap makanan yang disebut dengan makanan pokok. Maka semua makanan pokok wajib dikeluarkan padanya apa? Zakat fitr, seperti beras atau ya sagu, atau pokoknya yang sifatnya makanan pokok maka harus dikeluarkan padanya zakat fitr. Ya. Allahu a'lam. Dan pembahasan zakat fitr itu telah sering kita bahas. Hadis 1178. Hadis yang diriwayatkan dari Uthman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahana Quraisyan ahanahullah." Siapa yang menghinakan kaum Quraisy, Allah akan hinakan dia. Ya. Hadis ini akal Islam menunjukkan wajibnya menghormati kaum Quraisy. Karena Quraisy itu Pak ya qabilah yang sangat mulia nasabnya. Dan itu qabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya kita berusaha untuk menghormati orang-orang yang berasal dari Quraisy. Di antara ulama yang berasal dari Quraisy siapa? Ada yang tahu? Ulama yang berasal dari Quraisy. Imam Syafi'i, ahsan. Imam Syafi'i termasuk Quraisy ya. Dan orang Quraisy itu Masya Allah sangat mulia nasabnya. Hadis 1179, hadis yang hampir sama dengan sebelumnya, dikeluarkan oleh Baihaqi, Abu Nuaim dari jalan Abdullah bin Al-Jarrah, ia berkata haddatsana Muhammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Raja Al-Utaridi. Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Addu sa'an min ta'am." Bayarlah zakat fitr 1 sa' dari ta'am, itu makanan.
Hadis ini ya hasan insyaallah sanadnya, dan sudah kita bahas tadi. Baik, hadis 1180. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah, semoga ya bahwasanya Rasulullah bersabda, "Uhju Quraisyan fa innahu ashaddu 'alaiha min rizqin bin nabl." Uhju itu apa ya? Menyindir orang-orang Quraisy dengan syair. Ya. Sindirlah orang-orang Quraisy dengan syair, karena sindiran dengan syair itu bagi mereka lebih tajam daripada apa? Panah. Fa arsala ila ibn Abi Rawahah faqal uhjuhum fahajahum falam yurdi. Lalu kemudian Rasulullah mengirim orang supaya Abdullah bin Rawahah datang. Abdullah bin Rawahah ini seorang sahabat penyair, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, uhjuhum. Iya. Lalu kemudian Abdullah bin Rawahah pun bersyair, ya, menyindir mereka. Tapi ternyata syairnya Abdullah bin Rawahah tidak membuat Rasulullah SAW puas. Fa arsala ila Ka'ab bin Malik, thumma arsala ila Hasan bin Thabit. Kemudian diutusnya kepada Ka'ab bin Malik, kemudian juga diutus kepada Hasan bin Thabit. Falamma dakhala alaihi qala Hasan, qad ana lakum an tursilu ila hadzal asad ad-darib bi dhanbihi. Thumma adla'a lisanahu faja'ala yuharrikuhu. Faqala walladhi ba'athaka bil haqqi la ufriyannahum bilisani firal adim. Kata Hasan ya kepada Rasulullah, sungguh telah telah tiba untuk kalian mengirimkan kepada Asad, yaitu singa ini yang akan memukul kalian dengan cakar-cakarnya. Kemudian Hasan pun mempersiapkan lisannya dan ia pun menggerakkannya. Kemudian ia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, la ufriyannahum firal adim, sungguh aku akan hardik mereka dengan lisanku ini, ya, dengan sekuat-kuatnya, maksudnya dengan syair-syair yang sangat kuat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ta'jal fa inna Abu Bakrin a'lam Quraisy bi ansabiha wa inna li fihim nasaban, ya, hatta yulakhis laka nasabi. Jangan tergesa-gesa, kata Rasulullah. Abu Bakar lebih tahu tentang orang Quraisy, tentang nasab-nasab mereka itu, dan aku pun juga punya nasab dengan mereka, sampai Abu Bakar nanti akan meringkas untukku nasabku. Fa'atahu Hasan thumma raja. Lalu Hasan pun datanglah kepada Abu Bakar dan kembali dan berkata, ya Rasulullah, qad lakhasa li nasabak. Abu Bakar sudah menyebutkan nasabmu kepadaku. Walladzi ba'atsaka bil haqq la asullannaka minhum kama nasulla sya'rah minal ajin. Sungguh, ya, demi zat yang telah mengutus kamu dengan kebenaran, aku akan mencabut engkau dari mereka sebagaimana aku mencabut bulu dari adonan roti. Qalat Aisyah, berkata Aisyah, fasami'tu Rasulullah SAW yaqul li Hasan, inna ruhal qudus la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta 'anillahi wa rasulih. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada Hasan, sesungguhnya Ruhul Qudus, yaitu Jibril, senantiasa mengokohkan kamu, hai Hasan, selama engkau membela Allah dan Rasulnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, hajahum Hasan fashufiya fashafa washtafa. Maka Hasan pun menyindir mereka dengan syairnya, maka membuat Rasulullah SAW puas dengannya. Berkata Hasan, hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jaza. Hajauta Muhammadan barran hanifan Rasulullah shimatuhul wafa, fa inna abi wa walidahu wa irdi la irdu Muhammadin minkum wiqa. Kalian menyindir Muhammad
aku akan jawab sendirian kalian. Ya, dan di sisi Allah telah ada balasan. Kalian menyindir Muhammad padahal ia seorang lelaki yang sangat hanif dan baik. Dia adalah utusan Allah yang selalu menepati janji. Fa inna abi wa walidahu wa irdi la irdu Muhammadin minkum wiqa. Sungguh ya ayahku dan ayahnya dan kehormatanku, ia adalah kehormatan Muhammad. Ia adalah sebagai pembela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqilat bunayyati illam tarawha tuthirun naq'a min kanifi yakadda yubarina al-a'innah mus'idatin ala aqtafihal ya al-asalil dhama. Dan seterusnya ya, ini maaf bahasanya sangat tinggi sekali, jadi saya belum paham dengan bahasa-bahasa yang syair-syairnya Hasan. Saya hanya bisa menerjemahkan 2 bait itu saja. Yang jelas ini akal Islam ya akhi ya, syair-syairnya Hasan bin Ats-Tsabit. Hadis ini menunjukkan keutamaan Hasan bin Tsabit, di mana beliau seorang sahabat yang sangat luar biasa syairnya. Ya. Tapi subhanallah Pak ya, Hasan bin Tsabit ini seorang yang luar biasa syairnya, tapi beliau nggak pernah bikin syair tentang salawat Nabi Pak, nggak pernah. Ya, ini menunjukkan bahwa lafaz salawat itu ya nggak boleh dibuat-buat. Sebab kalau kita boleh membuat syair, Hasan bin Tsabit lebih jago dari kamu bikin syair. Abdullah bin Rawaha lebih jago dari kamu bikin syair. Ada apa kamu bikin syair sendiri tentang salawat Rasul? Ada enggak? Ampun pernah mendengar salawat namanya salawat Hasaniyah? Ya, nggak ada Pak. Padahal beliau orang yang sangat apa? Luar biasa. Hadis ini menunjukkan akal Islam yang kedua, bolehnya bersyair. Bolehnya apa? Bersyair. Bahkan terkadang bersyair itu dianjurkan bila tujuannya adalah untuk membela Allah dan Rasulnya. Namun kata para ulama, bolehnya bersyair ini harus dibatasi dengan beberapa batasan. Batasan yang pertama, jangan jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Karena Nabi SAW bersabda, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang dari kalian dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan syair. Iya. Kata Rasulullah SAW, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan apa? Nanah dan darah daripada dipenuhi dengan apa? Syair. Sehingga kata Syekh Albani ini menunjukkan bolehnya syair itu diberikan syarat apa? Jangan jadikan sebuah kebiasaan yang setiap hari kita bersyair, ya sehingga akhirnya perut kita dipenuhi oleh syair. Ini enggak bagus, Pak. Yang kedua, isi syairnya bukan syair-syair yang haram. Apalagi mensifati wanita atau mensifati arak. Tapi syairnya itu memberikan apa? Semangat dalam agama. Yang ketiga, tidak diberikan nada-nada yang berlebihan. Ya. Kalau yang kita lihat nasyidan di zaman sekarang tuh Pak, lagu tuh namanya Pak, nyanyi, ya, dan menyanyi disebut dengan gina. Gina itu menyanyi, dan menyanyi itu Pak banyak dikecam oleh banyak para ulama. Bahkan imam yang 4 mengecam nyanyian. Imam Malik berkata al-ghina mumbitun nifaq. Nyanyian itu menumbuhkan sifat kemunafikan. Ya, Abu Hanifah berkata, aku tidak akan menerima persaksian orang yang menyanyi. Dan celaan-celaan para ulama terhadap nyanyian banyak, Pak. Jadi bedakan antara syair dengan nyanyian. Kalau syair itu ada nadanya tapi enggak berlebihan. Ya sebatas rojaz kata Ibnul Jauzi. Sedangkan kalau dinyanyikan dengan kayak antum lihat ya, nasyid-nasyid zaman sekarang ya,
Ya, terkadang seorang laki-laki bernyanyi nasyid, oh kayak cewek gitu, kayak Raihan, kayak apa. Padahal kata Syekhul Islam Taimiyah apa? Dahulu salafus soleh menyebut laki-laki yang suka bernyanyi itu bencong. Ya. Kana salaf yusammuna ar-rijal alladzina yughannun ya bi annahum mukhannas ya. Salafus soleh terdahulu itu menganggap laki-laki yang suka nyanyi itu bencong. Berarti antum suka nyanyi enggak? Kalau antum suka nyanyi, maaf aja bencong antum. Oh, yang menyebut salafus soleh kok. Ya. Maka dari itu akhi, jangan biasakan nyanyi. Kalau bersyair ya silahkan sekali-kali, tapi jangan terlalu jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Adapun sampai nyanyi, masya Allah, ya apalagi di zaman sekarang dangdutan lah, rock and roll ya dan yang lainnya, subhanallah. Ya akhi, itu semua tidak layak bagi seorang yang beriman, Pak. Kalau para penyair saja kata Allah, Pak, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, para penyanyi itu biasanya diikuti oleh orang-orang yang sesat. Makanya majelisnya penyanyi apa ulama yang hadir? Enggak kan? Majelisnya penyanyi apa? Enggak ya. Penyanyi itu ya dihadiri oleh yang kayak gituan juga. Makanya akal Islam azakumullah, ini ya harus dibedakan. Jadi bersyair boleh, tapi jangan sampai dinyanyikannya nadanya itu kayak nyanyi-nyanyi berlebihan seperti itu. Tidak diperkenankan ya. Kalau di Indonesia ini ada sajak, ada puisi gitu kan, nggak masalah. Kalau puisi biasanya nggak dinyanyikan, cuma gitu kan. Sajak juga, syair-syair kayak apa namanya, kalau syair-syair Melayu berpantun begitu, nggak masalah. Itu bagus kok, karena para ulama dahulu juga sering bersyair. Imam Syafi'i penyair luar biasa, Pak. Iya. Syair-syair beliau luar biasa, bahkan ucapan Imam Syafi'i dan syair-syairnya itu jadikan hujah dalam bahasa Arab. Saking fasihnya Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Udah masuk Isya belum? Hah? Isya jam berapa sih? Hah? 14 ya? Sip. Hadis 1181. Ini udah 1181 Pak, Masya Allah. Antum sudah belajar 1181 hadis. Tapi gak ada yang ingat satu juga Ustaz. Itu tuh musibahnya Pak ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Tarikhul Kabir, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Al-Kharaiti dalam Makarimul Akhlaq dari jalan Atha bin Farrukh dari Uthman bin Affan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Adkhalallahu al-jannah rajulan kana sahlan mushtariyan wa ba'ian wa qadiyan wa muqtadiyan. Allah akan memasukkan surga siapa? Orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, mudah dalam membayar hutang, mudah dalam menagih hutang. Kata Syekh Albani, perawinya perawi Syaikhain Bukhari dan Muslim selain Atha bin Farrukh ini, ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan telah meriwayatkan darinya 2 orang. Ya. Namun Ali Ibn Madini dalam kitab Al-Ilal mengatakan bahwa ia tidak bertemu dengan Uthman, sehingga Al-Busiri menyatakan sanadnya munqati, terputus. Akan tetapi At-Tayalisi dalam musnadnya meriwayatkan, ia berkata haddatsana Syu'bah dari Amr bin Dinar dari seseorang laki-laki dari Uthman, dan ia dari riwayat Imam Ahmad. Barangkali seseorang laki-laki ini adalah Ibnu Farrukh tadi. Namun hadis ini mempunyai syahid dengan lafaz ghafarallahu lirajulin mimman kana qablakum kana sahlan idza ba'a sahlan idza ishtara sahlan idza qada. Allah mengampuni dosa seorang laki-laki sebelum kalian. Ia mudah ketika menjual, mudah ketika membeli,
mudah ketika menagih hutang. Dikeluarkan Tirmidzi dan Baihaqi dan Ahmad dari jalan Zaid bin Atha bin Sa'id dari Muhammad bin Al-Muqadir dari Jabir bin Abdullah. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, sahihun hasan gharib. Syekh Albani berkata hasan saja. Hadis ini menunjukkan akal Islam keutamaan orang yang mudah dalam membeli. Mudah dalam membeli maksudnya apa, Pak? Ya, enggak nawar sampai nyekik. Kadang ada pembeli itu nawarin nyekik, Pak. Udahlah, udah maksa-maksa lagi. Si pembelinya sampai aduh, sebel gimana gitu. Ini enggak boleh, Pak. Iya. Mudah dalam menjual. Artinya dia tidak terlalu mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga mencekik siapa? Ya, si pembeli. Mudah dalam membayar hutang. Ya, enggak mengulur-ngulur. Juga mudah dalam menagih hutang. Kalau yang ditagihnya memang lagi susah, ya udahlah diundurin lagi, silakan. Masya Allah ya akal Islam. Islam itu sangat menganjurkan kita ini memberikan kemudahan dalam segala sesuatu, Pak. Ketika kita sebagai penjual, berikan kemudahan kepada pembeli. Kita sebagai pembeli, berikan kemudahan kepada penjual. Anda punya hutang sama orang lain, beri mudah dalam menagih hutang. Ya, artinya enggak maksa, tapi memberikan apa? Ya, uzur dan yang lainnya, kecuali kalau memang nih orang kaya tapi enggak mau bayar hutang. Ya, maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW, zalim, ya. Orang seperti ini zalim. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ada pertanyaan, mana yang harus didahulukan, menepati janji dengan orang yang sudah terjadwal atau melaksanakan perintah ortu yang mendadak? Tentu ortu lebih dahulukan. Walau memang ya menepati janji wajib, tapi menaati orang tua lebih wajib lagi. Derajat wajibnya berbeda. Maka kita dahulukan yang lebih wajib daripada yang wajib. Ya. Bolehkah seorang istri membuka jilbab atau kerudungnya, menampakkan rambutnya kepada mahramnya selain suami, misal kepada adik kandungnya atau keponakan? Boleh. Sesuatu yang sebatas biasa terlihat seperti rambut, leher, kemudian lengan, betis. Maka yang seperti ini tidak apa-apa kata para ulama kalau terlihat oleh mahramnya. Hukum bikin SIM tanpa tes gimana tuh Ustadz? Terkadang Pak, kalau pakai tes tuh disusahin terus. Akhirnya mau tidak mau, sementara kita sangat butuh. Akhirnya ya udah terpaksa. Ya. Karena itu kebutuhan kita dan kita sangat butuh sekali. Yang seperti ini insya Allah boleh. Apakah ada bacaan khusus untuk membaca Al-Quran setelah salat duha? Bukan dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW setelah selesai salat duha, ya beliau membaca Rabbighfirli, ya Rabbighfirli warhamni wa anta innaka anta tawwabur rahim. Itu 100 kali. Ya, beliau membaca itu 100 kali setelah selesai salat duha. Tapi juga Rasulullah membaca itu bukan di salat duha saja. Bahkan Rasulullah juga membaca itu dalam majlisnya. Ya. Apakah seorang muslim harus belajar bela diri? Kalau memang belajar bela diri itu menguatkan fisik kita sehingga
yang mempersiapkan diri untuk membela agama Allah, bagus. Iya. Memang seorang muslim itu harus kuat badannya. Allah Rasul sabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minil dhaif, dari mukmin yang lemah. Ya, mukmin yang kuat di sini maksudnya kuat fisiknya, kuat imannya. Ya, karena kata kuat di sini mencakup seluruhnya ya. Ketika ada orang yang ingin berhutang kepada kita, apakah kita memberikan saja hutang? Walaupun Rasulullah tidak menyukai orang yang berhutang, betul. Tapi kalau dia memang butuh gimana? Rasulullah SAW pernah berhutang nggak Pak? Pernah. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan masih menggadaikan baju besinya, berhutang kepada Yahud. Maka dari itu, ya, memang Rasulullah tidak menyukai, tapi Rasulullah mengizinkan, bahkan beliau sendiri berhutang. Maka kalau kita lihat ini orang memang butuh, ya, bantulah dia. Tapi kalau kita lihat nih orang sering ngutang kemana-mana, tapi nggak pernah bayar, padahal mampu. Kalau kayak ginian jangan dikasih Pak. Kasihan buat dia nanti pada hari kiamatnya, malah menambah-nambah beban aja buat dia. Iya. Jika sholat subuh berjamaah seorang imam baca kunut subuh, apakah kita wajib mengikutinya? Terjadi ikhtilaf. Jumhur yang mengatakan tidak disyariatkan kunut subuh berselisih. Iya. Kebanyakan mereka, mayoritasnya mengatakan tetap ikut. Dan ini fatwa juga Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani rahimahullah. Dan juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Sebagian lagi mengatakan tidak. Saya lebih condong mengatakan ikut aja, karena masuk dalam keumuman hadis apa itu imam itu dijadikan untuk diikuti selama ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah khilafiyah, kecuali kalau memang itu jelas-jelas semua ulama sepakat akan kebid'ahannya, naam kita tidak ikuti. Iya. Alhamdulillah Ustadz, ana rutin puasa Senin Kemis. Sekarang sedang belajar puasa Daud, Masya Allah. Ini pertanyaan, bolehkah setiap hari Ahad ana tidak puasa Ustadz dan puasa lagi hari Senin? Kenapa? Ahadnya kenapa nggak puasa? Kan hari libur Ustadz. Kalau tujuannya karena hanya karena hari libur, nggak boleh. Karena itu kan hari besarnya orang Nasrani. Kenapa harus ikut-ikutan libur gitu loh? Justru ya kita hari liburnya hari besarnya umat Islam tuh hari Jumat kan begitu. Kalau hari Jumat saja kalau bertepatan dengan puasa Daud tetap dijalanin, apalagi hari Minggu gitu kan? Enggak, start hari Minggu itu biasanya banyak kerjaan, Ustaz capek banget, nggak kuat. Ya itu lain lagi masalahnya. Ya, lain lagi masalahnya. Dalam sunnah memelihara jenggot, mana yang lebih afdol? Memanjangkan tanpa memotong, memanjangkan sebatas segenggam, memeliharanya kurang dari segenggam, yang penting rapi. Ini yang ketiga yang paling masalah, Pak. Ya, karena yang ketiga ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengannya. Ataupun yang satu ini pendapat jumhur yang mengatakan dibiarkan tanpa dipotong. Adapun yang kedua ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat Ibnu Umar dan beberapa sahabat. Dan Syekh Albani berkata tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, tidak pula yang menyelisihinya. Dan kepada pendapat yang kedua saya condong, yaitu kalau lebih dari segenggam baru ya dipotong. Kalau kurang ya jangan atuh Pak. Ya. Boleh enggak sholat tahajud berjamaah dengan istri di rumah? Sekali-kali saja boleh. Sekali-kali saja, ya kata Syekhul Islam,
perkara-perkara yang disyariatkan untuk kita lakukan sendirian boleh dilakukan sekali-kali berjamaah. Ya kalau sholat duha juga Rasulullah pernah melakukannya sekali-kali berjamaah. Demikian pula sholat tahajud boleh sekali-kali berjamaah, sekali-kali. Tapi jangan jadikan sebagai sebuah kebiasaan, kecuali di bulan puasa. Kalau bulan puasa memang sholat taraweh dianjurkan sekali. Iya. Anak laki-laki disunahkan diakikahkan 2 kambing, tapi saya hanya mampunya 1 kambing. Boleh nggak 1 kambing dulu? Boleh banget. Iya, nggak masalah. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya 1 ya sudah. Ya, lakukan aja semampunya dulu. Nanti Ustaz kalau mampu lagi saya sambil lagi, nggak apa-apa. Kemarin saya sholat Jumat, terus khatibnya bilang begini, jika seseorang meremehkan yang 5 perkara, maka ia akan merugi 5 perkara. Jika ia meremehkan ulama, ia akan merugi agama. Jika ia meremehkan umara, ia akan merugi dunia. Bagaimana derajat hadis ini? Ini bukan hadis. Ini perkataan sebagian ulama. Saya lupa namanya. Iya. Dan memang benar. Ucapan ini benar sekali. Orang yang meremehkan ulama, dia akan merugi agama. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang benar. Orang yang meremehkan umara, dia akan merugi dunia. Iya. Betul. Memang betul itu, tapi itu bukan hadis. Jika kita hendak bepergian jauh, bolehkah kita menjamak sholat saat masih di rumah? Enggak masalah. Kan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW apabila ingin bersafar dan safarnya itu setelah duhur, setelah matahari tergelincir, beliau tarik asar di waktu duhur. Kemudian beliau sholat jamak takdim, tapi tidak qashar karena belum berangkat. Iya. Tapi kalau berangkatnya sebelum zuhur, biasanya zuhurnya diundurkan ke waktu asar, kemudian dijamak takhir di waktu asar. Kalau memang sudah safar berarti qashar 2-2. Iya, nggak masalah karena itu ya ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jamak itu bukan kekhususan musafir. Antum-antum yang mukim pun yang tidak musafir boleh menjamak 2 sholat. Kapan? Ketika ada haraj, kata para ulama. Apa itu haraj? Yaitu kerepotan. Ya. Misalnya antum lagi repot banget karena lagi aja acara walimahan, khawatir malah ini, ya udah jamak 2 rakaat apa 4 nggak masalah. Dan biasanya Rasulullah menjamak sholat itu ketika hujan turun, beliau jamak itu. Iya. Apakah benar membaca surat Al-Mulk itu bisa menghindari azab kubur? Kemarin nggak hadir nih yang nanya nih. Waktu hari Selasa pelajaran tafsir ya. Kemarin baru masuk surat Al-Mulk di hari Selasa sore itu, dan saya menyebutkan hadisnya, dan hadis itu hasan ya, bahwa surat Tabarok itu hiyan najiyah min adzabil qabr, kata Rasulullah. Surat Tabarok itu bisa menyelamatkan pelakunya dari azab kubur. Iya. Allahu a'lam, sekira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.